sehebat apapun kita amal ibadah, ketika kita sampai sekarang belum meminta ridho kepada orang tua kita, bahkan orang tua kita belum memaafkan diri kita, jangan harap amal ibadah kita sehebat apapun tidak akan pernah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang naik kolesterolnya? Banyak. Asam urat naik? Tensi naik? Jadi karena asam urat naik, kolesterol naik, tensi naik, jawab salamnya masih kurang semangat. Ramadan itu keluar dari Ramadan, Syawal artinya meningkat, harus lebih semangat. Walaupun kolesterol naik tetap semangat. Ibu? Ibu? Bapak? Sekali lagi biar kita tambah pahala. Saya sering mengatakan mengucapkan atau menjawab salam itu adalah sarana untuk mengumpulkan pundi-pundi pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum 10 pahala. Assalamualaikum warahmatullahi 20 pahala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berapa pahala? 30 pahala. Yuk yang mau tambah 30 pahala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Sulam duduk di bawah pohon mangga. Cakep, gitu dong. Ada Pak Sulam duduk di bawah pohon mangga. Semoga yang tadi jawab salam insya Allah masuk surga. Tapi buah kedong-dong, buah bengkoang. Cakep. Yang jawabnya madodong masuk surganya belakangan. Mau belakangan masuk surganya? Ayo jawab salam saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'amana bil iman wal islam wa huwa a'damun ni'am. Alladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Summa radadnahu asfala safilin illa alladhina amanu wa amilus salihat. Ashhadu an la ilaha Ashhadu an la ilaha wa ashhadu anna salatan wa salaman ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa qurrata a'yunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Ibu-ibu, bapak-bapak, hadirin hadirat sidang jamaah halal bihalal, wabil khusus Pak Camat atau Bu Camat di sini, Ibu? Oh, Ibu Camat, Masya Allah. Bu Camat Kecamatan Baranti. Pak Sekcam ada? Ada. Pak Lurah ada? Ada, alhamdulillah. Ibu Lurah, Masya Allah ya Rahman ya Karim. Camatnya perempuan, lurahnya suaminya. Oh, Masya Allah. Bu Lurahnya perempuan. Yang ceramah? MC-nya? Baca Quran? Cuman tukang syuting doang yang laki-laki. Masya. Oh, ada Pak KUA. Oh iya, Pak KUA Kecamatan Baranti, Ketua BKMT Kecamatan Baranti. Ibu-ibu semua sekalian, mohon maaf dengan tidak mengurangi rasa hormat, yang tidak disebut namanya dengan tidak mengurangi rasa hormat.
semua tanpa terkecuali insya Allah dirahmati, diberkahi dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah walhamdulillah summa alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah kita masih dipinjamkan umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kita sudah melewati Ramadan, bulan pendidikan, bulan pelatihan. Mudah-mudahan kita termasuk dalam kategori hamba-hamba Allah yang lulus dan lolos dari Ramadan kemarin. Amin. Lulus artinya lulus dari ujian-ujian Ramadan, bentuk apapun ujiannya, entah itu ketaatan kita kepada Allah, entah itu kita menjauhkan dari larangan Allah, entah itu peningkatan kita keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan bukan hanya lolos tetapi juga lulus dengan predikat minal aidina wal faizin dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita mendapat sarjana, mendapat titel dari Allah, bukan hanya sarjana S1, S2, S3, S teler, S campur. Tetapi apa yang terpenting kita dapat titel dari Allah adalah al-muttaqun, menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa di mata Allah. Amin. Amin. Ya Rabbal. Sehat semua ibu? Alhamdulillah. Suaminya sehat? Alhamdulillah. Anak-anak sehat? Alhamdulillah. Cicilannya masih sehat? Hah? Sehat? Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita pun termasuk min ibadiyallahu syakirin, termasuk hamba-hamba Allah yang pandai bersyukur. Apalagi bersyukur, sekali lagi kita diberikan kesempatan untuk dapat menikmati nikmatnya ibadah di bulan Ramadan kemarin. Itu satu kenikmatan, karena mungkin ada orang-orang di sekeliling kita, orang-orang yang kita sayangi, yang kita kenal, tidak merasakan nikmatnya Ramadan tahun ini. Tapi alhamdulillah kita diberikan kesempatan untuk bisa menikmati nikmatnya kita beribadah di bulan Ramadan. Salawat dan salam tak lupa kita curahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seraya kita sama-sama bersalawat. Allahumma salli wa sallim wasallim wa barik alaihi, sallu alaihi. Seorang manusia yang begitu sempurna akhlaknya, seorang manusia yang diberikan kemuliaan oleh Allah begitu dahsyatnya, sampai-sampai kemuliaannya melampaui kemuliaan para malaikat. Sampai-sampai kemuliaannya menghantarkan beliau bertemu langsung dengan Sang Khalik, yang dengan kemuliaannya pula mengantarkan kita minaz zulumati ila nur, dari alam yang penuh dengan kegelapan menuju alam yang terang benderang. Dengan titahnya, dengan sabdahnya, dengan perkataan beliau, mohon maaf, memberikan petunjuk kepada kita mana yang terbaik untuk kita, mana yang Allah cintai dan Allah ridhoi atas upaya amalan-amalan kita. Bukan hanya dengan sabdanya, tetapi tentu dengan tindaknya, tentu dengan perilaku dan akhlaknya, memberikan contoh kepada kita agar kita menjadi manusia-manusia yang baik, yang terbaik di mata Allah, yang terbaik di mata Rasulnya, sehingga insya Allah kita memperoleh kebahagiaan dunia akhirat. Ibu, cinta tidak dengan Rasulullah? Cinta mana ibu kepada Rasulullah dengan suami ibu? Ya nggak bisa jawab dia. Hah? Sama-sama. Jangan sama-sama bu. Karena kalau cinta kepada suami ada kemungkinan kita tersakiti karena cintanya. Betul tidak? Karena cinta kepada suami tidak abadi. Sekarang cinta, mungkin nanti besok benci. Kalau cinta kepada suami, mohon maaf ada masanya. Cinta kepada manusia, mohon maaf tidak ada yang abadi. Cinta kepada manusia, kepada manusia ada peluang kita tersakiti karena cintanya. Maka jangan heran ada mantan suami, ada mantan istri, betul?
Kenapa? Karena ada peluang kita tersakiti, kecewa dengan cintanya kita kepada pasangan hidup kita. Tapi cinta kepada Allah dan Rasul, tidak ada yang namanya kita akan kecewa. Tidak ada peluang kita akan tersakiti. Bahkan apa? Bahkan kita diberikan kemuliaan karena cintanya kita kepada Allah dan Rasulnya. Cinta kita kepada Allah dan Rasul akan mengantarkan kita kebahagiaan. Apa bukti kita cinta kepada Allah dan Rasul? Man ahabba syai'an fa aqsara zikruh. Barang siapa yang cinta kepada seseorang, kepada sesuatu, maka dia akan banyak menyebut dan mengingat apa yang dicintainya. Kalau ngaku cinta kepada Rasul, kepada Allah, setiap waktu, setiap saat kita ingat Allah. Makanya kita dianjurkan selalu berzikir, memulai aktivitas zikir dengan basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Selesai aktivitas dapat nikmat, zikir hamdalah, alhamdulillah. Ketika kita melakukan satu hilaf, satu kesalahan, kita berzikir, ingat kepada Allah, istighfar, Ketika kita tidak kuat terhadap beban ujian yang kita hadapi, kita berserah diri kepada Allah. Seraya apa? Berucap, berzikir, hauqalah, la haula illa billah. Ketika melihat sesuatu yang indah, ucapkan tasbih, masya Allah, subhan. Ketika mendengar, melihat musibah, ucapkan inna lillahi. Ada kecelakaan, musibah, kita lihat inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Jangan dilihat dulu yang celaka mati, tidak. Karena kecelakaan itu musibah. Karena inna lillahi wa inna ilaihi rajiun bukan hanya untuk kematian. Setiap musibah yang kita dengar, yang kita lihat, bahkan kita rasakan, ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Bu, kalau suami nikah lagi, musibah atau anugerah? Hah? Sekali lagi, suami nikah lagi, musibah atau anugerah? Musibah. Jadi kalau musibah tadi apa yang diucapkan? Jadi kalau ada suami nikah lagi, innalillahi. Kalau bapak menikah lagi, musibah atau anugerah? Hah? Pak? Musibah atau anugerah, Pak? Anugerah. Kalau anugerah apa yang diucapkan? Alhamdulillah. Masya Allah ya Rahman ya Karim. Ini bentuk cinta kita kepada Allah dan Rasul. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Pun kalau kita ngaku cinta kepada Rasul, ya sering kita berzikir mengingat Rasul. Zikir kepada Rasul tentu bersolawat. Mulai aktivitas pagi hari setelah kita berzikir, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, berdoa, lalu istighfar 100 kali, lalu baca salawat 100 kali. Mulai hari kita dengan apa? Dengan kita membersihkan diri kita dan mewujudkan rasa cinta kita kepada Rasulullah dengan bersalawat. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Ya Nabi salam
Ya Rasul salam, Ya Habib salam, salawatullah. Dengan salawat rufi'a biha asyru darajat, Allah angkat kita 10 derajat satu kali salawat. Dengan satu kali salawat wa kuffira biha asyru sayyiat, Allah gugurkan di dalam diri kita 10 keburukan kesalahan dengan satu kali salawat. Dengan satu kali salawat Allah berikan kita 10 pahala, 10 kebaikan. Bagaimana kabarnya orang-orang yang mulutnya senantiasa bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Tentu banyak kebahagiaan, kenikmatan yang Allah akan berikan kepada kita, insya Allah. Apapun Bu, hatta lagi masak salawatan, bikin pecel ladang salawatin. Salatullah salam ala taha rasulillah, salatullah ala yasin. Ya Allah, lagi sedih salawatin. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika. Salawatin biar sedihnya hilang. Lagi mikirin utang, salawatin, insya Allah utangnya bayar. Masa utang lunas dengan salawat? Bayar. Masya Allah. Lagi kecewa sama suami, salawatin suaminya. Bu, biasa kecewa sama suami Bu? Suami waktu belum menikah, janjinya luar biasa. Dinda, ya Kak, menikahlah dengan kakak. Kenapa? Kalau kau menikah dengan kakak, aku jadikan engkau ratu di dalam rumah tanggaku. Belum nikah. Setelah menikah, bukan jadi ratu, malah jadi pembantu. Ya Allah, kecewa. Wah, ya Allah, dinyanyiin suaminya. Pak, surga yang engkau janjikan, neraka yang kau, manis yang aku hayalkan, tingginya janjimu mengalahkan langit, manisnya janjimu mengalahkan manis. Pengalaman ya Bu ya, jeritan hati nih Bu. Ini artinya kita satu letting Bu. Matua manang. Masya Allah. Jangan begitu Bu, tapi apa? Solawatin suaminya biar tenang. Pak, kebetulan nama suaminya Pak Ahmad atau Pak Habibi. Ahmad ya Habibi, Ahmad ya Habibi, Ahmad ya Habibi, salam salam. Suaminya tenang, ya Allah mak, nyaman lada mak. Nggak mau kalah suaminya juga balas solawatin istrinya. Kebetulan istrinya namanya Siti Taibah, Siti Romlah. Siti Romlah. Istrinya suamiku Siti Romlah. Kebetulan namanya Siti Taibah istrinya, solawatin. Ya Taibah, ya Taibah, ya Dawal. Ya Allah, maka ibu bapak suaminya suka salawat, anaknya mohon maaf istrinya suka salawatan, anaknya nanti juga suka salawatan, anaknya mau nggak mau kalah salawatan apa? Ya Jamalu, ya Jamalu,
Maka apa? Keluarganya menjadi keluarga yang ahli salawat, insya Allah ahli zikir, insya Allah ahli Al-Quran. Maka rumah tangganya, insya Allah rumah tangganya sakinah, mawaddah, warahmah. Bukan rumah tangga sakinah. Kalau sakinah, sakitnya tuh di sini. Masya Allah. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Siapa di antara kita yang tidak punya dosa? Ada? Ada di antara kita yang tidak punya salah? Ada? Tidak ada. Jadi sadar punya dosa. Sadar punya salah. Coba kita muhasabah. Kita tanya pada diri kita sendiri. Dosa kepada siapakah yang paling banyak diri kita? Suami. Suami bu? Ya ada. Dosa kepada suami banyak sekali. Kenapa? Karena saya istri, sebagai istri belum, mohon maaf, belum layak. Saya sebagai istri belum soleha. Saya sebagai istri suka marah-marah, suka madereke, suka nonoko-noko, suka apalagi bu? Manana-nana. Masya Allah ya Rahman ya Karim. Alhamdulillah kita masih sadar bahwa diri kita banyak salah. Alhamdulillah kita menyadari bahwa kita manusia yang hilaf. Orang yang paling sombong di dunia ini adalah orang yang tidak pernah mengakui kesalahan dan dosanya. Dia seakan-akan ketika dia, mohon maaf, mulut ini berbicara menyakiti hati orang, itu seakan-akan adalah biasa. Padahal apa? Pembicaraannya menyakiti orang. Dia tidak sadar terkadang seperti itu. Dialah sesungguhnya orang yang paling sombong, orang yang paling angkuh di dunia ini. Kita sering mendengar al-insanu mahalul khata wan nisyan. Sesungguhnya manusia itu ada tempatnya salah dan juga tempatnya luput, tempatnya hilaf, tempatnya lupa. Makanya manusia al-insan diambil dari kata nasia. Apa nasia? Lupa artinya. Maka dari itu halal bihalal adalah momen kita untuk, mohon maaf, menyikapi keterbatasan diri kita, menyikapi potensi diri kita yang punya salah dan punya khilaf. Walaupun halal bihalal dari bahasa Arab, tapi orang Arab sendiri pun tidak tahu halal bihalal. Coba kita ngomong sama orang Arab, halal bihalal yuk. Apa itu? Mau halal bihalal. Mereka tidak tahu halal bihalal. Karena apa? Karena halal bihalal adalah memang konsep budaya Indonesia yang di dalamnya berisi nilai-nilai spiritual. Tentu di dalamnya adalah mengandung silaturahmi dan saling maaf memaafkan. Mungkin sekilas halal bihalal itu pertama kali dicetuskan ketika zaman Soekarno. Pada saat itu pergejolakan politik di Indonesia sangat memanas. Antara partai satu dengan partai lain, antara kelompok satu dengan kelompok yang lain. Soekarno ini ingin, presiden kita dulu ingin sekali, mohon maaf, merangkul semua yang sedang berpolemik. Ingin merangkul semua para politikus, para pemuka-pemuka, tokoh-tokoh masyarakat. Agar apa? Agar tidak memanas ini Indonesia. Maka dia bingung, dia bertanya kepada seorang kiai yang bernama Kiai Haji Wahab Hasbullah. Pak Kiai, kira-kira saya ingin sekali mengumpulkan para tokoh-tokoh masyarakat agar yang sedang panas ini menjadi cair, agar yang sedang kusut ini menjadi tidak kusut lagi, agar yang sedang membeku ini seakan-akan mencair. Kira-kira bagaimana ya? Saya ingin memanggil, apa ya judulnya kira-kira? Silaturahmi. Kalau silaturahmi biasa Pak Kiai. Apa kira-kira yang bisa, mohon maaf, mewakili tujuan saya untuk bisa merangkul mereka? Lalu Kiai Wahab Hasbullah mencetus kalimat, bagaimana kalau dengan istilah halal bihalal? Kenapa? Halal lawan dari kata haram.
bermusuhan itu haram, bersitegang itu haram, apalagi sampai mohon maaf saling menyakiti, saling memfitnah dan sebagainya, itu haram. Maka untuk membersihkan itu, meluruskan itu, mari kita apa? Kita halalkan, saling maaf memaafkan, kita saling mohon maaf mencairkan suasana. Oh kalau begitu bagus. Maka pada saat itulah para tokoh masyarakat dipanggil oleh Soekarno, Bapak Soekarno, untuk apa? Setelah Idul Fitri kita berhalal bihalal. Halal lawan daripada haram. Orang Arab taunya halal dan haram itu ya artinya kalau haram tidak boleh, halal boleh. Ibu yang pernah ke Tanah Suci pastikan kalau berjual, mohon maaf, beli sama orang Arab, Hajjah Siti Rahmah, Siti Rahmah. Biasa kan orang perempuan Indonesia dipanggil Siti Rahmah. Ada di sini namanya Ibu Siti Rahmah? Ada, saya punya jamaah namanya Siti Rahmah. Saya bawa pergi shopping. Siti Rahmah 10 real, 10 real. Dia bilang, ih Bu Haji, kenapa dia tahu nama aku? Saya bilang, jangan GR dulu. Memang di sini jamaah perempuan dipanggilnya Siti Rahmah. Kenapa dipanggil Siti Rahmah? Siti Rahmah itu adalah istrinya Nabi Ayub alaihissalam. Istri yang satu-satunya setia mendampingi Nabi Ayub. Nabi Ayub itu istrinya banyak dulu, tapi beliau diberikan ujian, hartanya habis, anak keturunannya meninggal semua. Beliau pun diberikan ujian berupa penyakit, luka korengan seluruh tubuh. Istrinya meninggalkan semua, hanya satu yang setia mendampingi, sabar mendampingi Nabi Ayub, namanya Siti Rahmah. Kenapa Indonesia jamaahnya dipanggil Siti Rahmah? Karena jamaah Indonesia dikenal paling sabar di antara jamaah-jamaah negeri yang lain. Maka dipanggil Siti Rahmah. Rahmah. Siti Rahmah 10 real, kalau kita tawar 5 real, 5 real. Haram, berarti nggak boleh. Tapi kalau bilang halal, silahkan ambil. Tapi halal bihalal acara kita ini bukan hanya sekedar haram, boleh dan tidak, tapi apa? Mengandung di dalamnya tadi saling maaf memaafkan. Kenapa kita harus saling maaf memaafkan? Agar kita benar-benar manusia yang beridul fitri setelah Ramadan. Maaf, walaupun semua dapat Ramadan, semua menjalankan melewati bulan Ramadan, tidak semua Muslim itu beridul fitri. Semua berlebaran. Apa bahasa Bugisnya lebaran? Apa? Malepe. Malepe. Semua boleh malepe. Hah? Macam itu? Boleh malepe, boleh berlebaran, silahkan. Iya. Tapi tidak semua beridul fitri. Berlebaran semangat. Ada yang semua serba baru. Baju baru, kerudung baru, cat rumah baru, gordeng rumah baru, kursi baru, suami jangan baru dong. Masya Allah. Laisal id bilibasil jadid, walakinil id biziyadatit taqwa. Bukanlah yang namanya Idul Fitri dengan baju baru, tapi yang namanya Idul Fitri dengan bertambahnya ketakwaan. Yang beridul fitri itu siapa? Orang-orang yang mengamalkan, orang-orang yang mengisi Ramadannya dengan amal ibadah. Baik amal ibadah wajib maupun amal ibadah amalan-amalan sunnah. Ini mah terkadang mohon maaf yang tidak puasa, yang tidak beramal Ramadan, dia paling semangat lebaran. Dia bilang sama temennya, enggak terasa ya Ramadan sudah berakhir. Iya enggak kerasa karena enggak puasa. Kita yang setengah mati puasa Bu ya Allah 30 hari. Semangat. Tanggal 1 Syawal jam 4 pagi sudah bangun mandi. Semangat pergi apa? Ke masjid, ke lapangan, sholat Idul Fitri. Barisan paling depan sudah makapling dari jam 2. Padahal apa? Tidak pernah pergi ke masjid. Ke masjid 1 kali 1 tahun. Ya Allah, ya Rahman, ya Karim. Ada yang lebih parah,
dia tidak pernah bersit sama sekali selama hidupnya. Tidak pernah ada di belakang imam. Sekali datang ke masjid dia ada di depan imam. Jadi apa itu Bu? Mayat. Kan parah begini. Masya Allah ya Rahman ya Karim. Jadi semua bisa berlebaran, tapi hanya orang-orang tertentu yang apa? Yang mendapat titel minal aidina wal faizin. Apa artinya minal aidina wal faizin? Mohon maaf lahir dan batin. Wah, salah, bukan artinya, bukan itu. Minal aidina, semoga kita termasuk orang-orang yang kembali. Aid, ada ya'udu, aid, kembali. Lisu, cocok nih lisu. Lisu, comeback, pulang. Pulang kemana? Fitri, pulang kepada kesucian. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap manusia yang lahir ke dunia ini dalam keadaan fitrah, dalam keadaan suci, dalam keadaan bersih. Maka ketika kita bersih, posisi kita dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ingat kisahnya Nabi Adam dan Siti Hawa. Ketika di surga, kata Allah, Adam, Hawa, silakan engkau makan buah. Mohon maaf, makan semaumu di surga. Minum semaumu di surga. Berbuat seenakmu di surga. Silahkan. Masyi'tuma, silahkan. Tapi kata Allah, la taqraba hadhihi syajarah. Tapi Adam, Hawa, jangan sekali-kali engkau dekati ini pohon. Hadhihi syajarah. Allah mengisyaratkan ini. Isyaratnya pakai ini, artinya antara Allah dan Nabi Adam dekat. Kenapa? Adam dan Siti Hawa masih suci, belum melanggar perintah dan aturan Allah. Maka kata Allah, jangan engkau dekati ini pohon ya. Dialognya antara Allah dan Nabi Adam dekat. Tapi ketika Adam dan Hawa melanggar perintah Allah, bukan hanya didekati pohonnya, tapi dimakan buah yang ada di pohon untuk dilarang didekati. Yang kita kenal dengan buah apa? Khuldi. Artinya khuldi, keabadian. Kenapa di situ? Karena iblis ketika merayu Nabi Adam dan Siti Hawa, rayuannya apa? Adam, kamu mau abadi di surga ini kalau mau makan itu buah. Nabi Adam dan Siti Hawa mau selama-lamanya di surga, sehingga apa? Tergoda makan itu buah, namanya buah khuldi, buah keabadian. Gare di dalam kitab Durratun Nasihin, ketika Nabi Adam makan, nyangkut buahnya di leher. Makanya anak orang laki-laki ada apanya ini? Apa? Carido ya, carido. Nah, zakun, ya zakun. Carido, bahasa Bugisnya carido. Carido. Kalau Siti Hawa di mana? Turun ke bawah dua bagian. Masya Allah ya Rahman ya Karim. Ketika memakan itu buah yang dilarang oleh Allah didekati pohonnya, tapi ternyata malah memakan buahnya, Nabi Adam dan Siti Hawa, baju yang melekat di dalam diri mereka terbuka semua. Terbuka semua, terlepas dengan sendirinya. Nabi Adam dan Siti Hawa berlarian mencari sesuatu yang bisa untuk menutupi tubuhnya. Artinya, sesungguhnya ketika kita melanggar perintah Allah, kita berbuat maksiat, melanggar perintah Allah, sesungguhnya kita telah membuka aib diri kita sendiri. Ketika Allah, mohon maaf, tahu Nabi Adam melanggar perintahnya, maka Allah mengatakan, bukankah saya sudah melarang engkau dekati tilka syajarah, tilkumas syajarah, itu pohon. Isyaratnya bukan lagi ini, tetapi pakai itu. Kenapa? Karena ternyata ketika sudah melanggar, yang tadinya dekat dengan Allah, posisi Nabi Adam dan Siti Hawa sudah jauh dari Allah. Makanya karena jauh, Allah memakai isyarat itu, bukan ini. Kita selama mungkin 11 bulan sebelum Ramadan banyak salah, banyak dosa, melanggar perintah Allah, maka apa? Kita jauh dari tempat yang dekat dengan Allah. Tek, dosa lagi, tek, dosa lagi, tek, dosa lagi, tek. Semakin mega dosata, semakin jauh dari tempat yang suci. Maka di bulan Ramadan Allah kasih kesempatan kita untuk melondri dosa-dosa kita.
Sudah dilondri semua dosanya? Sudah? Pakai parfum tidak? Masya Allah. Dilondri dosa-dosa kita, dicuci segala kesalahan kita, diisi dengan amalan-amalan amaliyah Ramadan, maka insya Allah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka apa? Kita doanya mudah-mudahan siyamana wa siyamukum taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga di dalam diri kita Allah terima segala amal ibadah kita. Siyamana wa siyamakum, puasa kita dan puasa kami dan puasa kita semua. Wa ja'alana minal a'idina wal faizin. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang tadi yang sudah jauh mabela la'da kembali di tempat yang suci. Idul Fitri, ketika sudah kembali ke tempat yang tadi dekat dengan Allah, wal faizin, dan apa? Kita memperoleh trofi kemenangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, urusan kita dengan Allah insya Allah hanya Allah yang tahu, tapi kita bermohon, kita mudah-mudahan diterima amal ibadah kita. Kesalahan kita diampunkan oleh Allah, tapi kesalahan kepada manusia tidak akan pernah dimaafkan sebelum kita meminta maaf kepada manusia yang kita berbuat salah. Ibu, ada yang baku bombe? Ada enggak? Jujur, jangan ada dusta di antara kita. Masih ada yang baku bombe? Saya ingat doa malaikat Jibril ketika tanggal 1 Syawal. Di dalam satu riwayat, tanggal 1 Syawal malaikat Jibril berdoa diaminkan oleh Rasulullah. Bayangkan, yang berdoa malaikat Jibril diaminkan oleh Rasulullah. Apa doanya? Pertama, ya Allah, ya Rahman, ya Karim, jangan engkau terima amal Ramadan kemarin, puasa, sholat, baca Quran, zikir, sedekahnya, anak-anak yang durhaka kepada orang tuanya. Ini satu. Jangan engkau terima sehebat apapun kita amal ibadah, ketika kita sampai sekarang belum meminta ridho kepada orang tua kita, bahkan orang tua kita belum memaafkan diri kita, jangan harap amal ibadah kita sehebat apapun tidak akan pernah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita belum tentu seorang orang tua, tapi pastilah kita seorang anak. Betul? Mungkin ada yang belum punya anak, belum tentu jadi orang tua, tapi pastilah kita seorang anak. Ridallah fi ridal walidaini wa suhtullah fi suhtil walidaini. Ridho kepada Allah tergantung kepada ridho kedua orang tua. Jangan sampai kita seperti seperti Sa'labah. Mohon maaf, seperti Alqamah. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad darra'i wal kaziminal ghaiza wal 'afina 'anil nas. Wallahu yuhibbul muhsinin. Orang yang bertakwa, orang yang menginfakkan hartanya di jalan baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Orang yang bertakwa juga wal qaziminal ghaiz, orang yang pandai menahan amarah. Orang yang baku bombe berarti mohon maaf, dia masih memendam rasa amarah. Sakit hati boleh, tersinggung silahkan, wajar, manusiawi. Tapi sakit hatinya, tersinggungnya jangan sampai menyebabkan kita membalas sakit hati kita untuk menyakiti orang yang menyakiti kita. Tahan amarah kita. Yang lebih tingginya lagi levelnya, wal 'afina 'anil nas, orang yang pandai memaafkan kesalahan orang lain walaupun dia belum meminta maaf kepada kita. Memberi maaf mulia, memberi maaf luar biasa, meminta maaf bagus, tapi yang jauh lebih bagus memberi maaf. Meminta di bawah, memberi di atas. Yadul ulya khairun min yadis sufla. Tangan di atas lebih makanja daripada tangan di bawah. Memberi lebih bagus daripada meminta. Maka jadilah kita menjadi orang yang the best, yang bagus. Artinya apa? Bisa memberi maaf kepada orang lain walaupun mungkin kita susah.
Tapi terkadang ego kita tinggi. Sakit Ustaz. Sakit. Sudah saya baik-baikin, sudah saya mohon maaf bagusin, sudah saya tolong, tapi ternyata dia menikam dari belakang Ustazah. Dia selingkuh dengan suamiku Ustazah. Wah, bahaya nih kalau urusannya udah selingkuh nih. Ya Allah, nggak apa-apa. Kalau teman tak selingkuh dengan suami tak, berarti suami tak makan jak. Ternyata ada yang mau selain kita. Masya Allah ya Rahman ya Karim. Itu mungkin bentuk ujian dari Allah. Allah angkat derajat kita. Kalau sabar, kalau bisa tahan, teruskan sabar. Kalau tidak tahan, udah gugat cerai, gampang. Maafkan, lapangkan hati kita. Mungkin jodohnya sudah sampai di sini. Enak sekali dia, hartanya banyak. Ambil dulu hartanya. Kan ada gono gini, betul tidak? Ada yang namanya Islam, Masya Allah, harta bersama. Sehingga apa? Rizkinya dia ambil, rizki kita juga tidak diambil sama dia. Ambil hak kita. Masya Allah ya Rahman ya Karim. Tapi kalau memang bisa bertahan, lebih makan ja. Mungkin di situ termasuk tiket kita masuk surganya Allah. Mau masuk surga? Mau masuk surga? Kasih suami tak nikah lagi. Saya juga belum tentu mau, Bu. Biasanya kan bapak-bapak begitu, ya Allah, sudah tua lagi muda aja dicinta-cintain, pas udah lobet ditinggalkan, habis mandi sepah dibuang. Masya Allah ya Rahman ya Karim. Ini mohon maaf, kita memaafkan. Wal afina 'anin nas, saling kita memberi maaf. Maka dari itu ada satu pepatah dari Rasulullah yang indah sekali. Sil man qata'aka. Sambunglah kepada seseorang yang memutuskan silaturahmi di antara kita. Kalau ada yang memutuskan, kita tampil untuk menjadi orang yang terbaik. Sambung. Wa'ati man haramaka. Berilah kepada orang yang seke sama kita. Jadi kalau ada orang yang seke, balas. Tapi bukan dengan seke lagi, tapi apa? Balas. Kirimi dia, nanti dia malu sendiri. Bahkan yang ketiga, wa'fu man zolomaka. Maafkanlah dia bahkan terhadap orang yang zolim kepada kita. Itu adalah akhlak Rasulullah SAW yang memiliki nilai plus. Maka mudah-mudahan setelah Ramadan kita menjadi manusia-manusia yang lebih baik lagi. Setelah Ramadan kita menjadi murid-murid hamba-hamba Allah yang lulus tadi dan lolos. Kita melewati semua menjadi orang-orang yang lebih sabar, orang-orang yang lebih bersyukur, orang-orang yang lebih memaafkan. Karena orang yang memaafkan itu tadi levelnya adalah termasuk orang-orang al-muttaqun, menjadi orang-orang yang bertakwa insya Allah. Kepada suami pun memaafkan, suami pun memaafkan istri. Pak, ada salah tak sama istri tak? Biasa seke sama benek tak? Hah? Oh, enggak ada kesalahan. Enggak ada salah baru. Suami-suami yang seke kepada istri termasuk suami-suami yang zolim kepada istrinya. Tidak belikan baju baru. Curhat nih ya. Masya Allah, Bu. Nggak apa-apa, Bu, nggak usah pakai baju baru, baju lama juga nggak apa-apa. Yang penting cintanya terus baru kepada kita. Amin, amin ya robbal. Tapi lebih makan apa? Barang siapa suami yang mabassa sama istrinya, maka yakinlah Allah pun akan mabassa sama kita. Tapi barang siapa suami yang seke sama benekna, Allah pun akan seke kepada kita. Saya sering katakan, uang suami pasti ada uang istri, tapi uang istri bukan uang suami. Sekali lagi, uang suami pasti ada uang istri, tapi uang istri bukan uang suami. Suami, apa singkatannya? Semua uang milik istri. Alhamdulillah. Insyaallah.
Wa bima anfaqu min amwalihim, dari harta-harta kita itu di situ ada rizkinya istri. Maka insya Allah ketika suami istri saling paham, saling maaf memaafkan, apalagi tanggal bulan Syawal ini, mudah-mudahan ke depannya dengan seperti kita lahir bayi yang baru lahir ke dunia ini bersih, tolong ketika bersih upayakan diminimalisirkan dosa dan kesalahan kita. Maka perbaiki diri kita setiap hari, salah satunya dengan kita hadir sering di acara majlis taklim seperti ini. Jangan hanya mohon maaf momen-momen tertentu saja kita hadir, rutin pengajian baik kecamatan maupun tingkat lurah desa, ayo kita hadir. Kenapa? Itu termasuk untuk memperbaiki diri kita, mereforasi hati kita agar hati kita tidak rusak. Jagalah hati, jagalah hati lentera hidup ini. Jagalah suami, jangan kau sakiti. Ikhlaskan suami kalau mau nikah lagi. Masya Allah, mudah-mudahan ada hikmahnya. Mudah-mudahan insya Allah saya pribadi mohon maaf lahir dan batin, taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim, kullu antum bi khairin. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang selalu dalam kebaikan. Minal aidina wal faizin. Insyaallah kita termasuk orang-orang yang kembali kepada kefitrahan, kembali kesucian dan memperoleh kemenangan. Dan kedepannya bulan Syawal ini harus lebih meningkat lagi ibadah kita, hablum minallahnya kita, hablum minannasnya kita pun lebih makanja lagi insyaallah. Alhamdulillah. Kita beristighfar terlebih dahulu. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah minal khataya. Karena sudah mau masuk waktu asar, mungkin ini saja yang bisa kami sampaikan. Kalau ada yang kurang berkenan, itu mutlak datang dari pribadi saya. Kalau ada kebenaran semata-mata datang dari Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.